Brother, ketemu lagi dengan Jarod SP di Jumat 17 April 2006. Tetapi sekoma, kita sapa dulu dengan pemilik ajian Gelembuk Solo. Assalamualaikum Jarod, salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh Indonesia dan selamat pagi Cak Jarod. Apa kabar Cak Jarod? Alhamdulillah, sehat-sehat. Kita menyapa dulu Roy Suryo dan kelompok-kelompoknya yang kemarin demo di DPR. Kira-kira, Cak Dodo, apa tuntutan mereka atau seperti apa peristiwanya? Ya, bisa kita saksikan kemarin ada ribuan demo. Sebetulnya itu memperingati 1 tahun pelaporan Roy Suryo CS kepada, bukan pelaporan ya, jadi memperingati pertama kali Roy Suryo datang ke UGM dan kemudian ke Solo. Itu pada tanggal 16 April 2025. Jadi itu setahun memperingati pengusutan ijazah dudukan ijazah Jokowi yang diduga palsu, dan mereka datang ke DPR. Sebetulnya tujuannya adalah menyentil juga ini DPR kemana saja. Ini masalah serius yang sudah berlangsung 1 tahun. Anak bangsa yang mencoba ingin tahu betul nggak ijazahnya palsu atau asli, itu sama sekali DPR tidak ada yang merespon, tidak ada yang komen, bahkan untuk memberi semacam kalau di dunia medsos memberi mention aja sih tidak gitu. Jadi ironis ini negara ini. Negara sekarang ini sudah kur kayak paduan suara. Kalau bicara tentang ijazah Jokowi, semuanya mingkem. Dan banyak sekali pernyataan-pernyataan dan juga diksi-diksi yang dipakai untuk merendahkan kaum seperti Roy Suryo CS ini, bahwa itu kan masalah kecil, negara kan tidak harus ngurusin ijazah gitu. Jadi hal-hal seperti itu mengabaikan dan mengaburkan persoalan yang sesungguhnya sangat serius. Dan itu sesungguhnya yang dikehendaki oleh Jokowi. Lupakan masa lalu, menatap masa depan. Nah, persoalannya masa lalu ini sebesar apa masalahnya? Kalau memang kecil ya lupakan bisa. Ini kan masalah pelanggaran hukum, masalah penipuan, masalah kebohongan, masalah adu domba. Dan ini masalah-masalah fundamental yang harus dihindari oleh masyarakat Indonesia. Kan begitu, Cak? Betul, itulah salah satu ciri bagaimana ajian Gelembuk Solo itu menelan korban. Seperti itu, eufemisme bahwa lupakan masa lalu, menatap masa depan. Ah, itu kan kecil kasus ijazah Jokowi. Ini bertepatan dengan bagaimana ajian Gelembuk Solo itu menerpa Polda Metro Jaya. Kemarin itu Polda Metro Jaya akhirnya mengeluarkan SP3 atau pemberhentian kasus Rismon Sianipar. Ini artinya apa? Polda Metro Jaya melabrak peraturan polisi sendiri yang mewajibkan penerima RJ mensyaratkan bahwa mereka yang tidak terkena sanksi pidana di atas 5 tahun penjara. Respon Sianipar tidak layak dia mendapat RJ maupun apalagi SP3. Ya, jadi ya Gelembuk Solo beroperasi secara masif, presisi dan juga tepat sasaran. Itu Gelembuk Solo itu istilah yang biasa ya dipakai untuk masyarakat Solo dan Jogja gitu ya, Jawa Tengah bagian tengah itu, untuk mendeskripsikan orang yang menangnya sendiri dengan berbagai cara mempengaruhi orang. Gelembuk itu gimana ya, mempengaruhi, ngajak orang secara bisik-bisik maupun secara terang-terangan. Itulah namanya yang kemudian disebut sebagai Gelembuk Jokowi, karena ini Jokowi yang melakukan gelembuk ke sana kemari untuk mempengaruhi orang. Pertama dulu mempengaruhi Damai Hari Lubis dan Egy Sujana, kemudian ke Rismon Sianipar. Sebetulnya ada satu lagi yang disasar untuk digelembuk ya, diapusi, dimasuk dalam perangkap mereka sehingga berada di barisan mereka, dan rupanya tidak berhasil. Tetapi meskipun Rismon itu kemudian mendapatkan SP3, tidak menghilangkan substansi dari persoalan yang sedang berjalan, dan kita harus tuntut dan dorong supaya ini sampai ke pengadilan. Upaya mereka melakukan gelembuk-gelembuk itu dari gelembuk 1, 2, 3 dan seterusnya, sebetulnya kan ingin menghentikan kasus ini supaya berhenti, tapi tidak atas kemauan Jokowi, tapi atas kemauan pihak yang dikriminalisasi, seperti Egy Sujana minta Roy Suryo, Rismon minta RJ, dan kemudian semuanya minta RJ dan masalah selesai. Kan itu yang dikehendaki. Nah, persoalannya ini kan orang dikriminalisasi. Orang seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa melakukan penelitian secara ilmiah, kemudian dikriminalisasi. Itu sebenarnya alasannya kan nggak masuk akal. Orang dia bekerja dalam ranah intelektual kok dikriminalisasi. Nah, sekarang karena Jokowi salah langkah
dengan cara mengkriminalisasi itu kan mereka mau nggak mau harus ke pengadilan. Ketika di pengadilan kan Jokowi harus hadir dan Jokowi harus menunjukkan ijazah yang dijanjikan akan ditunjukkan itu. Tetapi itu rupanya kan cuma gelembung, cuma tipu-tipu aja supaya masyarakat berhenti menuntut bahwa nanti akan ditunjukkan, bahwa nanti Jokowi akan hadir. Kan sudah ada 4 pengadilan yang semuanya mengarah kepada ijazah Jokowi. Jokowi tidak pernah hadir. Pengadilan di Pengadilan Jakarta Pusat, di PN Solo, pengadilannya Gus Nur, pengadilannya Bambang Tri, semuanya Jokowi tidak pernah hadir. Jadi Gelembok Solo hari ini masih terus melancarkan serangan-serangannya supaya mereka bertekuk lutut, tapi bukan karena pihak Jokowi, mereka bertekuk lutut seakan-akan kesadaran sendiri bahwa ini harus ada perdamaian dan sebagainya. Inilah yang kita saksikan bersama, bagaimana memanipulasi kasus, rekayasa persoalan seakan-akan Jokowi di pihak yang benar dan di pihak yang tepat. Seperti itu, Cak Jarod. Kalau Polda Metro Jaya atau Parcok pada umumnya merasa saya tidak terkena ajian Gelembung Solo, buktikan kasus yang menimpa Roy Suryo, Dr. Tiva itu bisa diajukan ke sidang ke pengadilan. Berkasnya segera kirim ke kejaksaan. Kenapa? Ini akan apa ya? Seperti bumerang ya. Kenapa? Perlu dua bukti kesaksian Jokowi dan ijazah asli. Apakah Parcok Gelembung Solo, korban Gelembung Solo, silakan uji, silakan berkasnya diajukan, dikembalikan ke kejaksaan. Sudah lama ini, berlarut-larut ya. Ya, karena kalaupun dokumen yang sekarang dimiliki oleh Polda Metro Jaya diajukan ke kejaksaan, itu pasti akan dikembalikan lagi karena dua alat bukti yang sangat menentukan itu tidak akan pernah bisa diberikan oleh Polda Metro Jaya, dan sampai hari ini kan upaya untuk melakukan Gelembok Solo itu kan tidak berhasil. Oleh karena itu ditunda-tunda terus, diperpanjang waktunya sambil terus melakukan gerilya untuk mempengaruhi setidaknya Roy Suryo Tiva itu untuk melakukan RJ, dan itu bagaimana diakui dan diakui sendiri oleh Roy Suryo dan Dr. Tiva, tawaran-tawaran itu selalu ada, dari yang paling rendah, itu tawarannya umroh. Masa umroh sih? Jadi yang dari yang paling rendah umroh sampai yang paling tinggi miliaran, dan Roy Suryo mengaku ditawarin itu, dan Roy Suryo sudah menyatakan bahwa 99,9% ijazah Jokowi palsu, dan dia ingin menunjukkan di pengadilan, dia ingin menunjukkan apa yang dia tuduhkan, sebagaimana permintaan para termol yang menuduh, yang mengklaim, ya dia akan tunjukkan di pengadilan, di lembaga resmi, bukan di jalanan, bukan di gang kutai, bukan di hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pengadilan. Jadi Roy Suryo ingin menunjukkan ucapannya dan penelitiannya di pengadilan. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya bekerjalah dengan baik, jangan terhipnotis oleh Gelembok Solo. Begitu, Ya, Cak. ini Gelembung Solo kan sudah 10 tahun lebih. Buktinya apa? Orang luar negeri sudah mentasbihkan Jokowi sebagai Raja Gelembung Solo. Raja tokoh korupsi, paling korup di dunia. Korupsi itu dulur-dulur, sobat-sobat doder. Coba kita renut tentang eh, definisi korupsi. Korupsi adalah menyalahgunakan wewenang jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Dan Gelembung Solo selalu kepentingan pribadi. Pertanyaan gini, Cak. Kenapa Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu kebal terhadap Gelembung Solo? Kira-kira apakah Roy Suryo punya ajian khusus ini, Cak? Karena Roy Suryo tidak punya kepentingan dan Dr. Tiva tidak punya kepentingan, dia sebagai warga negara, menempatkan diri sebagai warga negara yang merasa perlu bahwa negara ini jangan sampai dikelola dengan serampangan, dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Nah, ini soal kredibilitas ini. Roy Suryo dan Dr. Tiva meyakini bahwa Jokowi menduduki jabatan publik sebagai wali kota, gubernur, dan presiden menggunakan ijazah yang tidak asli, menggunakan ijazah yang palsu. Nah, mereka ingin membuktikan, dan membuktikannya tidak sekedar menuduh kamu ijazahnya palsu, tidak. Mereka melakukan penelitian. Roy Suryo dengan keahliannya IT dan Dr. Tiva menggunakan keahlian dari neuro apa ya, yang akan
meneliti perilaku seseorang, bagaimana seseorang itu bohong, manipulatif dan lain sebagainya, dan itu keahlian Dokter Tifa. Mestinya para termul ini melakukan counter terhadap apa yang dituduhkan Roy Suryo maupun Dokter Tifa, dan diadu di ruang publik dan di ranah independen. Kalau diadu itu kemudian hakimnya adalah polisi, sama aja karena polisi sudah masuk dalam perangkap Gelembung Solo itu. Jadi harusnya ini juga semua pihak harusnya turun tangan untuk membantu Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam rangka menunjukkan betul nggak ini isu-isu ini yang benar itu siapa, pihak Solo atau pihak Roy Suryo. Tetapi kalau melihat seluruh perjalanan pengadilan itu menandakan bahwa memang ijazah Jokowi sangat mungkin itu palsu. Terakhir di pengadilan Solo kemarin, pengadilan Citizen Lawsuit, pengadilan Citizen Lawsuit itu pengadilan yang dilakukan oleh warga negara terhadap lembaga negara yang tidak tidak transparan, tidak kapabel dalam menjalankan tugas negara, yaitu gugatan terhadap UGM, Jokowi, dan juga wakil rektor. Tetapi itu berakhir namanya NO, Net Overcleats, Velcrats. NO itu adalah disebut gugatannya tidak sesuai, kurang lengkap dokumennya dan juga tidak menyasar. Tetapi putusan dan kemudian putusannya bukan ditolak, bukan apa, tapi NO ya. NO itu istilah awamnya adalah draw. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tetapi putusan itu tidak menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Jangan salah, ini yang kemudian di framing, ini pengadilan Solo sudah menyatakan ijazah Jokowi asli, gugatan Roy Suryo CS dan alumni UGM ditolak. Bukan seperti itu. Putusannya adalah Pengadilan Negeri Surakarta tidak menyatakan ijazah Jokowi asli. Artinya apa? Ya masih ada potensi palsu dan sekarang sedang dilakukan banding. Mudah-mudahan di dalam banding ini para hakimnya juga tidak terpapar virus Gelembung Solo. Ya, dari uraian sampean, saya menangkap, bisa menyimpulkan bahwa bagaimana mengantisipasi Gelembung Solo, ajian Gelembung Solo. Satu, tetap kritis seperti hanya Dr. Tifa dan Roy Suryo, berpijak pada logika dan tidak mengkultuskan individu. Karena saya khawatir, ini ajian Gelembung Solo itu sudah menular ke Prabowo. Mau bukti sampean, bagaimana para pengkritik rezim pemerintahan Jokowi, Prabowo, selalu dipanggil ke istana, bertemu Prabowo, setelah bertemu Prabowo, akhirnya apa? Ajian Gelembung Solo itu pun terbukti bahwa mereka yes, yes, onge, Prabowo bener. Dan itu sudah diucapkan oleh Mahfud MD. Mana para ulama, tokoh-tokoh yang selama ini kritis, begitu dipanggil Prabowo, langsung tidak ada eh, am- nahi mungkar. Mana nahi mungkar? Semuanya ada amar ma'ruf, G saja gitu. Sampai kasih statement closing nggak? Ya, orang-orang yang dipanggil ke istana kemudian bertekuk lutut dan kemudian mengamini apa yang dikatakan Prabowo berkaitan dengan Jokowi, itu saya sih meyakini mereka tidak tahu masalah, tidak memahami persoalan ini secara komprehensif, secara kafah. Dia hanya melihat permukaannya, atau mungkin juga yang dikonsumsi adalah media-media yang terafiliasi dengan Solo, medsos-medsos yang diproduksi secara masif oleh Termul. Jadi karena gempuran informasi begitu masif setiap hari dan itu dikonsumsi oleh mereka, akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Kalau para ulama dan tokoh masyarakat, tokoh publik yang dikritik oleh Mahfud MD itu pingin berada di posisi yang benar, bacalah dari kedua belah pihak kubu supaya mendapatkan informasi yang valid, supaya sikapnya tidak keliru. Nah, kalau mereka saja sudah malas membaca, malas menonton, bagaimana mungkin mendapatkan informasi yang akurat? Nah, yang jelas itu adalah Gelembung Solo ini memang saya nggak tahu apakah dia menggunakan apa ya, eh, tingkatannya macam-macam kan, gelembungnya itu ada yang muda, madya, atas gitu. Jadi mungkin mereka menggunakan tingkatan yang paling atas sehingga orang begitu gampang berubah pikiran, berbalik arah, dan bahkan membenci yang tadinya kawan menjadi lawan, seperti halnya respon ya.
kita nggak pernah menyangka Rizwan akan berbuat seperti itu. Orang yang mengatakan 11.000 triliun ijazah Jokowi palsu, kemudian dengan mudah mengatakan ijazah Jokowi asli, sebagai orang yang kritis, ya nggak bisa dong kita percaya pada hanya sebuah narasi, hanya sebuah pernyataan seseorang dari mulut tanpa dibarengi dengan penelitian atau kajian yang komprehensif, independen, tidak terdistorsi oleh kepentingan kelompok Solo. Jadi marilah tetap berpikir kritis, berpikir rasional, dan ingat, kita ini ingin menegakkan kejujuran, bukan membela kemungkaran atau kemunafikan atau kebohongan. Itu, Cak. Nah, saudara, jangan coba-coba merapal ajian Gembok Solo. Karena apa? Sudah sampean lihat sendiri bagaimana 10 tahun terakhir eh, indeks korupsi amblek, demokrasi seperti itu tetap istiqomah, tetap kritis. Assalamualaikum, Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih parah lagi, selain bapaknya ijazahnya palsu, anaknya tidak punya riwayat pendidikan yang jelas, tidak punya ijazah SMA, dan anaknya sekarang masih menjabat. Apa cocoknya kalau yang masih menjabat? Nah, para wakil rakyat yang terhormat, nah, kita sudah ada di pintu depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tempat 580 anggota DPR atau wakil rakyat kita. Kita hanya menyuarakan kedamaian, kita hanya menyuarakan kebenaran, kita hanya mengimbau masyarakat agar baik-baik dalam mengelola pendidikan, tidak membohongi teman, tidak membohongi masyarakat. Kalau Anda tidak punya ijazah seperti mantan atau bekas presiden kita yang jelas-jelas tidak punya ijazah, 99,9% ijazahnya palsu,